awal kerja kita nggak tahu attitude-nya kalau udah bekerjaan bagaimana. Betul. Dan tidak diajarkan, karena masih senioritas masih ada. Jadi, nah kalau kita mah junior nggak dikasih tahu. Oh, jadi udah tuh lu selesai. Sama ya ada rekan lah yang nggak terlalu ini sama saya ya. Jadi di ruangan locker kayak gitu tuh nggak boleh, karena kan kita mau takut mau bawa uang atau apa. Kasir itu sering banget disentimenin ngambil atau gimana gitu. Di mana aja udah, makanya kita nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar dari padahal lini Anton Dara adalah nama samaran, karena nama sebenarnya adalah Dara. Tapi nama lengkapnya saya tidak tahu. Ia adalah seorang kasir yang merangkap customer service di sebuah supermarket ternama di Cibubur. Dara seorang yang sangat senang berbicara di depan umum, tapi terkadang juga gugup kalau sudah di depan umum. Lantas apa passion yang tepat untuknya? Cerita kerja bersama Anton Dara. Bener gak sih? Kenapa harus Anton? Iya, Dara bener. Iya, Daranya bener, Antonnya ya, salah. Gue gak tahu kenapa gue panggil Anton asal muasalnya, karena gue suka sembarangan memberi nama orang. Kadang gue panggil Hercules gak ada yang mau, ternyata preman kan Hercules. Anton 5 kata loh. Anton 5 kata? Iya, Dara lebih gampang. 5 huruf? Masa 5 kata? 5 huruf. Apa kabar? Gue biasa seperti ini, Anton cerita kerja. Ini adalah baru pertama kali kenal sama Anton. Lebih tepatnya baru 2 kali ya, Ton? Betul. 2 kali ketika pertama diajak oleh wanita Sundal. Wanita Sundal asal Banten. Saat itu dia hanya jadi penonton. Betul. Sekarang jadi penerus jalan saya untuk bekerja di Bogor. Masuk terus. Anton, sekarang bekerja di mana dan boleh disebutkan kalau lu nyaman perusahaannya, karena cerita kerja di sini berdasarkan pengalaman kerja. Asal muasal lu dari mana dulu nih, Anton? Awal kerja atau baru sekarang nih? Awal kerja dong. Awal kerja. Pertama kali, enggak. Lu lahiran tahun berapa? Terus lu lulus kapan dan mulai kerjanya itu kapan? Lahiran tahun 98, berarti sekarang udah 25 ya. Masih 25. Tahun lulus 2016. 2016? Iya, 2016. Kok sama ame gue? 2016 maksudnya SMA. Oh, 2016 lulus SMA. Iya. Tata Boga waktu itu ya? Akuntansi. Kebetulan akuntansi. Oke, saat itu lu langsung jadi ini akuntan apa gimana? Maunya sih. Maunya. Ya, cuman kayaknya otak gak sesuai. Tidak masuk. Tidak masuk ya. Tidak masuk. Terus akhirnya apa? Setelah lulus SMA lu langsung kerja. Tadi magang dulu sih, magang tapi ya nggak bisa ya karena harus kuliah katanya. Persyaratannya gitu ya. Jadinya yaudahlah kita langsung kerja aja, kita kerja di Transmart. Oh, di Transmart. Tahun 2016 itu? 17 sih. 2017? 16-nya bulan Juli ya, kayak lulus tuh. 2017 kerja di Transmart, kasir. Oh, sebagai kasir. Sebagai kasir. Apa Transmart kan banyak ya, maksudnya dari supermarketnya atau Supermarketnya. Supermarketnya di kasir. Supermarketnya. Kasir, enggak lama sih, itu 6 bulan doang. Karena baru awal kerja, jadi masih belum tahu tuh kerja tuh harus ada apanya. Masih naif ya? Iya, naif. Masih dibego-begoin, masih digituin. Sampai sekarang mungkin sama wanita Sundal teman gue itu enggak. Dibikin pinter untungnya. Oh iya, memang dia kalau kerjaan tuh dia profesional. Meskipun kalau di luar emang Sundal. Seperti itu. Kayaknya ketularan sih udah. Nah, lu 6 bulan sebagai kasir nombok berapa juta kan biasanya kasir gitu ya? Untungnya sih nggak pernah ya gede-gede ya. Karena dia kalau nggak pernah gede-gede, berarti pernah nombok? Nombok 10.000 doang. Setiap kali lu jaga kasir? Enggak dong. Paling dalam sebulan sekali. Oke. Sekali doang. Itu jatuhnya magang atau kerja bulan? Kerja PKWT. Oh, PKWT. Berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan? Lu nggak mau perpanjang lanjut atau gimana? Itu karena masih awal kerja, kita nggak tahu attitude-nya kalau udah bekerjaan bagaimana. Dan tidak diajarkan, karena masih senioritas masih ada. Jadi, nah kalau kita mah junior nggak dikasih tahu. Oh, jadi udah tuh lu selesai. Sama ya ada rekan lah yang nggak terlalu ini sama saya ya. Ada jadinya
Seperti biasa. Ya seperti biasa. Gak usah diperpanjang, Bu. Betul. Kenapa nggak suka? Maksudnya lu bisa mengidentifikasi diri kan dalam artian apakah gua yang nggak asik atau memang dianya yang sentimen sama gua? Kayaknya sentimen karena waktu itu nggak nurutin kemauan dia, lupa ya apa ya. Contohnya sebagai anak baru yang punya idealis sejati. Waktu itu nyuruh dia untuk jaga kasir sampai malam. Kayak jam 10 apa lupa deh. Kayak jam 10 cuman akunya nggak bisa karena ada acara, udah bilang kenapa gitu. Cuman dia gimana sih? Kenapa nggak bisa? Bla 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 bla. Ya nggak bisa aja emang lagi ada acara gitu. Jadi kayak nggak nurut gitu loh. Tapi dia memang udah habis shift lu kan saat itu? Udah, tapi dia minta gitu. Tapi udah bilang ada acara, nggak bisa. Terus mulai dari situ atau memang itu udah cukup emang dari awal nggak suka sih. Saya bawel orangnya. Oh, oke. Kebanyakan memang nggak suka dengan saya yang bawel. Oke, untung tandem lu si wanita Iya, Banten itu kan, jadi tidak ada masalah. Setelah dari Transmart sebagai kasir, lu lanjut kemana tuh? Baskin Robin. Baskin Robin? Masih CT Kop. Oh, Si iya CT bener. Jualan es? Es, nih apa? Iya bener. Enggak, yes, Baskin Robbins. Gak cuma berapa satu scoop? Gue belum pernah Baskin Robbins. Satu scoop untuk dulu itu awal. Dulu 2018? 70 kan, lama-lama naik jadi 90 Enggak, ribu lu baru di Baskin Robbins 2017? 2017, jadi akhir 2017 akhir masuk Baskin, udah. Apa, sebagai sales crew jatuhnya. Oh, sales crew? Sales crew, karena kan jualan juga, ngasirin juga. Bikin produk juga, handling produk. Oh, oke. Dari Transmart terus Baskin Robbins, gue mau nanya Transmart dulu deh. Ketika lu pertama kali masuk, proses rekrutmennya itu seperti apa? Apakah lu daftar dulu, apply lewat LinkedIn, Jobstreet dan segala macam portal-portal? Gampang sih, langsung aja. Langsung aja langsung orang aja dalam? ke Bukan? Enggak dong, belum. langsung aja ke mana? Ke Transmartnya kan. Baru buka setahun kan dia. Jadi langsung karena aja. memang baru ya saat baru buka itu ya? setahun. Jadi langsung aja ngelamar ke situ, dipanggil, kita ikutin psikotes. Alhamdulillah lulus. Berapa lama lu butuh waktu masuk? 2 minggu? 2 minggu aja. Oke. Dari proses Transmart dulu ya sebelum ke Baskin Robbins. Proses Transmart itu kan bisa dibilang urgently needed lah ya. Butuh cepet. Lu ngerasa nyaman gak sebenarnya di Transmart itu? Terlepas dari budaya senioritasnya ya, yang udah dari awal nggak suka sama lu, udah main curang dan ngebuat lu ngerasa nggak nyaman gitu. Apa sih yang ngebuat lu ya ini kasir? Karena kan based on sekolah lu dulu ya, based on sekolah lu accounting mungkin sesuai dengan passion lu gitu. Enggak sih, kan awalnya pengennya kan tetap nulisin akuntansi, tapi emang otak nggak bisa ya. Udah ngelamar ke tempat yang bisa akuntansi, yang udah sama alumni dikasih link-link yang bisa SMA aja bisa gitu. Nggak lolos karena saya nggak cukup pintar. Sayangnya. Tapi lu seneng nggak sih pekerjaan di kasir Transmart saat itu? Balik lagi ya, terlepas dari senior yang nggak. Senang karena sudah bisa mendapatkan duit sendiri. Fasilitasnya sendiri gimana? Enak-enak aja sih, cuman nggak enaknya nggak bisa keluar aja sih ke kantin, maksudnya makanannya kurang. Kalau kasiran nggak boleh keluar. Oh gitu ya? Nggak boleh. Nggak ada waktu istirahat tapi nggak boleh keluar dari ruangan loker kayak gitu tuh nggak boleh, karena kan kita takut mau bawa uang atau apa. Kasir itu sering banget disentimenin ngambil atau gimana gitu. Di mana aja udah, makanya kita nggak boleh keluar. Oke, nggak boleh keluar dari padahal area. lini paling sentral kan kasir ya. Iya, karena betul. dari perhitungan ketika jam shifting lu masuk bahkan sampai keluar pun lu juga harus ada hitungannya sendiri kan? Betul, iya. Istirahat aja harus nggak pernah, sekali lagi nggak pernah sampai juta-jutaan hilang. Enggak dong. Ketahuan lah ada CCTV. Betul. Dari situ ke Baskin Robbins sebagai tadi sales crew. Kalau iya itunya. Itu berapa lama? Dan proses rekrutmennya? Lumayan lama kalau kerja di situ. Kan masih keluarga City Corp. Iya, kalau di Baskin enak banget sih. Orang-orangnya fair ya? Fair banget. Tapi emang awal masuk enggak. Balik lagi saya bawel. Banyak yang nggak suka sama sifat saya.
biasanya karena supel kadang menjadi musuh sih. Biasanya karena kan lu mencoba, ya di satu sisi itu adalah watak, di sisi lain orang nggak suka melihat watak yang seperti itu. Betul. Di Baskin berapa lama? 2017 sampai 2019, 2 tahunan ya? Oh 2 tahun? 2 tahun lumayan. Ada jenjang karir nggak sih? Maksudnya apakah ada permanen, kesempatan permanen? Ada. Cuman kesempatan permanen itu kalau ada, kuota. Kalau ada kuota, kalau nggak ada kuota ya nggak bisa. Berarti lu selama 2 tahun itu PKWT? KWT terus. Berapa? PKWT langsung jangka panjang termnya atau? Awal 6 bulan, setahun. Oh, oke. 2 bulan, 2 tahun lebih sih memang. Oke, memang tidak ada opsi saat itu ya? Kuotanya nggak ada ya? Kuotanya nggak ada karena kalau mau di Jakarta. Maksudnya? Karena waktu itu kerjanya di Depok, daerah Cibubur juga. Oh, memang Depok bukan Jakarta. Cibubur bukan Jakarta, dia bagian dari Jabodetabek. Betul. Enggak Jabodetabek dong, Jawa Barat lebih tepat. Jawa Barat. Di Baskin 2 tahun? 2 tahun lebih. 2 tahun. Suka dukanya di Baskin apa sih? Yang common lah, yang umum gitu. Lu suka dukanya. Apakah target lu nggak suka? Pas pandemi sih, lebih parah itu. Pas pandemi parah banget. Ya? Sebenarnya karena penanggung jawab di store itu satu kan dikasih target ya. Oke, kita achieve nih, achieve, cuman adalah gajinya kok kayak magang, mending magang kayak apa ya? Harusnya gajinya berapa? Kan karena waktu itu pandemi gaji dikurangin kan. Ada pengurangan kan. Kita mah nggak apa-apa ya. Udahlah kita mah ngerti, fair lah gitu kita ngerti. Tapi kok kerja sebulan cuma digaji segini gitu. Oh, lu mulai ngerasa resah saat Padahal udah cepet target. Padahal itu kan store kecil, tahu target berapa, orangnya berapa, apalagi penanggung jawab. Nyetir untuk produknya tuh yang di order berapa biar nggak masuk lebih target lah, lebih order lah, over order lah, kayak gitu. Tapi kok enggak gitu, tapi kayak kecewa aja sih di situ. Oke, jadi lu juga memutuskan untuk ya udahlah. Nah udahlah, berarti emang nggak rezeki ya. Tapi ketika pandemi itu Baskin mencoba untuk inovasi nggak sih? Karena kan kebanyakan online ya. Oh iya online. Sempet coba. Karena kita punya customer sendiri ya. Oh ada Pasti semua sales crew itu punya customer sendiri. Kita chat-chatin lah. Kan itu buat kita juga. Ada database-nya. Buat gaji-gaji kita juga. Jadi ya kita harus chat-chatin. Betul. Sebenarnya kita berjuang banget kita. Semua lu nyari customer sendiri, lu jualan atau servis sendiri, bener nggak sih gitu kan? Iya, berjuang banget. Abis itu kita nganterin delivery. Oh iya? Iya. Karena kan itu benar-benar effort loh yang waktu pas pandemi 2020 kan? Udah nangis banget. Iya. Emang nggak ada, yang mungkin juga pengurangan untuk kurirnya nggak ada ya? Emang nggak ada, duitnya atau kan juga pengarah nggak ke kurir nggak ada ya? Jadi kita juga harus. Oke, 2020 startnya tadi 2000? Kan 2017, 2019. Emang vakum dulu karena hamil, nikah. Balik lagi tapi tetap ke Baskin. Balik lagi saat itu ya? Lagi ke Baskin. Setelah dari Baskin, lu? Ke Home Credit. HCI yang di Kakao juga? Plaza Oleos ya? Iya, Oleos. Iya, di situ. Betul. Oke, berapa lama lu di HCI? Itu 6 bulan. Sebenarnya mah harusnya kayaknya enak deh kalau nggak salah di HCI ya? Kayaknya pas pandemi nggak enak deh. Kayaknya semua kerjaan ketika pandemi itu tiba-tiba berubah 180 derajat kan? Iya, makanya ya sedih banget pas pandemi itu. Tapi ya lumayan sih. Agak susah karena kan nagih ya. Oh lu ini collection? Iya, desk ya? Makanya saya tahu kalau dimarahin di telepon sama langsung sudah paham. Oh udah tahu karena berhadapan dengan satu lu kasir, lu juga sales sales crew di Baskin Robbins. Jadi tatap muka maupun telepon juga lu udah tahu. Iya sih. Enak sih kalau ganti-ganti kerjaan tuh jadi banyak ilmu sih. Betul. Tapi nanti dicap sama HR-nya kutu loncat. Kata loncat ya. Kutu loncat. Jadi kayak sebuah batu sandungan. Kok batu sandungan anjing, batu loncatan maksudnya. Tapi berarti bisa bilang ke HRD-nya, saya bisa dimanapun, adaptasi saya cepat berarti ya. Betul. Tapi kadang kalau yang seperti itu ya udah kamu kerja Sabtu Minggu juga. Tiba-tiba jadi nenek-nenek pecinta coklat di sponsor gitu. Maksudnya udah tua gitu. Udah tua karena kerja terus. Di HCI lu dari mana?
job portal Job Street kah atau memang lupa dibantu lagi sama temen lu? Ada job sekelas Job Street tapi bukan Job Street. LinkedIn? Kaliber Links? ya? Oh, Kaliber. Kaliber. Oke, dari Kaliber situ ya. Lama nggak sih? Maksudnya proses rekrutmennya ya? Karena lagi cepat banget ya dibutuh. Oke. Semingguan udah dipanggil. Apa sih biasanya di HCI? Karena gue juga beberapa kali coba daftar ya. Dan ya memang saat itu saingannya ada di HCI sama salah satu yang sejenis HCI juga. Jadi gue udah keterima di yang salah satu itu, kita sebut aja KP. Saat itu gue udah keterima, tapi gue ikutin beberapa proses rekrutmennya, tapi memang kayaknya cepet sih. Cepet ya. Lu juga ada psikotesting nggak sih? Kita training. Oh, langsung training? Kan kecepatan mengetik. Oh. Habis kecepatan mengetik nanti lulus di situ training. Lu bisa pakai mesin tik tuh cepet? Enggak, pakai komputer. Oh iya. Ada tulisan ntar ada ininya. Iya, sorry, kirain pakai mesin tik ting gitu. Lu tahu pakai mesin tik? Tahu dong yang diginiin kan. Iya, kirain nggak Kalau tahu salah kan. dikit ganti kertas. Iya betul. Kirain nggak tahu kan anak 98 Aduh, hanya selisih walaupun 4 tahun. 98 kita berasa tua sih. Berasa tua ya. Udah mulai jompo, udah mulai banyak balsem. Udah. Ada salah satu teman kita Iya. tuh kalau orang sakit pakai balseman. Pakai mulu. balsam mulu bener. Emang dia cita-cita jadi mumi kali itu. Setelah dari HCI, lu keluar karena 6 bulan kan? 6 bulan. Karena? Karena ini sebenarnya nggak tahu ya bagaimana bisa diceritain apa enggak. Habitnya sih. Oke. Dalam Dia sering nyanyi ya? Habit GAD? Habit. Ya sorry harus masuk. Harus masuk. Kan, Habitnya ya. Kalau HC itu susah libur. Oh gitu. Kan lu jatuhnya deskol ya, bukankah dari peraturan OJK kalau jam kerja aja dibatasin tuh telepon customer atau menagih gitu ya? Iya, sampai jam 8 malam. Nah, sampai jam 8 malam. Kita Sabtu Minggu juga lagi. Sabtu Minggu. Emang jam kerja lu di Senin sampai Jumat atau 6 hari kerja? 6 hari kerja. Jadi dalam sebulan itu kita paling lebih cuma 4 kali 3 kali lah. Dalam 1 bulan. Itu habitnya agak udah gitu waktu Shifting itu tapi? shifting kan, tapi sebulan, kayak misalnya sebulan masuk pagi, sebulan masuk siang. Oh, oke. Gitu. Jadi nggak update-nya setiap minggu tapi sebulan udah flat ya. Kalau libur juga satu tim libur. Oh, oke. Jadi ya lu arrange sama temen tim lu aman lah ya. Aman kalau mau jalan-jalan. Cuman ya yang tadi dibilang agak susah untuk ini sih, apa sih? Libur habitnya capek banget karena kalau pagi itu kita harus masuk pagi banget karena nyari komputer. Nyari Sedih. komputer? Komputer karena buat WFH kebanyakan. Oh, emang nggak dikasih laptop saat itu? Kalau nggak WFH kan kita nyari komputer yang bagus karena komputer yang bagus itu akan mendapatkan nasabah yang bagus. Maksudnya setiap lu masuk ke kapasitas atau setiap ruangan komputernya beda-beda ya? Kubikel disebutnya, oke. Oke, 6 bulan akhirnya lu memutuskan resign atau memang tidak diperpanjang kontraknya? Sebenarnya resign. Sebenarnya ditahan sih sama TL. Ketika lu lempar surat mau resign di ini sama TL. Tahan. Iya kan ini udah susah kerja karena lagi pandemi gitu-gitu. Nggak apa-apa, dalam hati nggak sanggup sama Ebit. Selesai dari pagi banget. Kalau nggak pagi bener-bener dapat kita komputer yang jelek, headset yang jelek. Gitu. Dan itu kayak harus nyari, misalnya harusnya di lantai 16, harus nyari ke lantai 17, 23 atau gimana. Pokoknya intinya nggak sampai selantai itu. Karena beda-beda kan, gue itu masuk ke M2 ya, ke keterlambatan 30 sampai 60 hari. Beda-beda keterlambatan. Iya, biasanya dihitung dari itu ya untuk collection ya, deskol gitu. Oke, selesai dari HCI, lu lanjut ke 2022 ya, itu ya? Iya udah tuh langsung ke 2022. Dulu Kak, waktu itu lama sih, karena kan agak susah ya, masih pandemi juga, lamar kemana-mana susah. Berapa lama sempat lu kosong dan lu akhirnya masuk? 6 bulan, 8 bulan, kosong tuh nggak kerja sama sekali. Sama sekali lu nggak nyoba bisnis online dan segala macam? Bisnis online, nggak bisa. Paling apa ya, nggak jago lagi. Nggak jago, temen gue waktu pas pandemi orang Banten dia jual batu, jual beli batu. Cuman batu-batu ginjal yang pada itu dijual sama dia gitu. Jadi memang pasar ilegal, dia coba aja rekan-rekan kerja. Mungkin tahu temen saya yang di Banten gitu jual batu-batu ginjal. Serem juga ya. Makanya memang rada serem. Nah, itu masuk ke Loka, prosesnya gimana?
Atau lu dari mana dulu? Jadi awalnya teman sih ada di situ di Loka, teman ada di situ. Awalnya temen bilang ada lowongan produce nih. Pas ngelamar aja deh. Produce tuh kayak buah sayur dan es krim. Maksudnya departemennya produce. Oke. Departemen fresh. Departemen fresh. Nah, dari situ diajak temen. Ngelamar aja. Kirim email nih. Masih lempar-lempar biasa gitu ya. Iya, ternyata nggak terima. Ditelepon tuh sama ini. Kamu sama cuma temen lu atau HR? Sama HR ya ditelepon. Nggak bisa, ternyata kamu nggak ada pengalaman ya. Walaupun kamu tahu nih produk dairy, SPT kapan nggak ada pengalaman. Jadi mereka nggak mau ini. Memang butuhnya yang expertise ya, experience lebih tepat. Iya, karena itu ribet sih banyak barangnya. Akhirnya yaudah nggak apa-apa gitu kan. Masih nganggur tuh. Pas mau setelah Lebaran apa pas puasa gitu ditelepon. Ada yang kosong kasir. Padahal aku nggak ngirim lagi CV, tapi saat tahu itu udah selesai. Basic aku kasir terus kan. Telepon lagi, ya udah kamu bisa Excel nggak? Bisa, karena dilihat dari HCI gitu ya. Kira HCI itu bisa Excel, padahal nggak bisa. Padahal nggak bisa. HCI kan cuman kita nelfon. Nggak ada relate-nya kan? Nggak ada, kita udah dikasih aplikasi, jadi. Tapi sebelumnya memang lu bisa Excel kan? Sama sekali? Enggak. Dasar pun? Dasar bisa. Dasar contohnya yang sum gitu bisa. Tapi VLOOKUP, HLOOKUP dan sejenisnya if? Masih harus belajar lagi. Kalau di SMK sih belajar, tapi lupa kan? Tapi lupa karena tidak digunakan. Iya betul. Iya. Karena apapun yang tidak digunakan akan lupa. Akan berdebu sama seperti teman saya. Iya betul. Kalau tidak lama digunakan akan berdebu sekali. Iya, jadi ada sarang laba-laba di situ. Kelihatan sih. Nah, dari kasir, lu flat gitu aja sampai sekarang kasir atau? Ini cerita lucu sih. Lucu, nyebelin juga. Awalnya kan kasir ambas. Job desk-nya kan, kasir ambas. Kasir ambas itu adalah kalau misalnya kita punya ambas lagi nih sendiri. Kalau ambasnya nggak masuk atau apa, kita yang bantuin. Yang backup. Iya, kita yang bantuin. Tapi selebihnya sih sebenarnya dia sih. Yang utamanya dia. Jadi kalau misalnya dia nggak masuk aja, kita yang bantuin teleponin customer untuk Bu belanja gitu, Bu ini, Bu itu gitu kan. Awalnya kan gitu, tiba-tiba resign. Temen saya itu juga ada, kayak rekan kerja saya juga yang sedih gitu, tiba-tiba resign gitu kan. Komen sampai sekarang masih sedih dia? Kayaknya sedih banget. Dia pemain biola terkecil di dunia dia. Kayaknya gitu. Dulu juga pacarnya dia ada namanya Reddy, juga pemain biola dulu. Iya. Dulu sih seperti itu. Terus biola beneran kan? Biola beneran. Emang masa-masa itu, masa-masa kelam waktu kuliah. Nah, terus dari kasir itu dia udah habis gara-gara dia resign, akhirnya nggak ada yang mau kan jadi ambas karena apa sih kerjanya ambas? Ambas itu kerjanya untuk mendatangkan customer baru, untuk menanyai customer. Visit ke rumahnya atau by phone aja? By phone. Misalnya nanyain kenapa nggak belanja lagi, atau misalnya mendatangkan member baru. Intinya itulah tangan marketing sih, tangan kalau marketing. Kalau bahasa HCI-nya KYC, Know Your Customer. Jadi lu bener-bener tahu customernya, pola belanjanya, kenapa nih dia nggak datang lagi. Tapi itu lebih ke bos saya mah nurunnya aja. Tuh, bos saya ada lagi yang gitu. Itu lebih spesifik bos saya lagi ada. Bos saya tuh 2. Ada 2 banyak. Bos saya 2. Teman saya yang bos Anda. Bukan, bos saya tuh dia 3 dong kalau bos dia juga. Bos saya banyak banget. Makanya teman saya yang resign itu kayaknya nggak kuat kalau bosnya 2. Sampai terus akhirnya setelah dari situ apa posisinya lagi? Jadi ambas, jadi tetap atau sampai sekarang masih sebenarnya ambas? kasir ambas ya, karena sekarang lebih ke sering ngasirin sama ambas. Tapi sekarang jadi utama, lebih ambasnya utama karena nggak ada lagi yang gantiin, nggak ada lagi yang backupin gitu. Iya, dasarnya lu udah punya kan, karena lu udah tahu juga. Total berarti di Loka ini udah berapa lama? Hampir 2 tahun ya. Mau hampir 2 tahun. Udah permanen? Atau memang belum ada jenjang permanen di sana? Tanda-tandanya belum ada. Belum ada? Karir pet ke arah sana belum ada? Belum ada. Belum. Kuotanya belum ada. Kan pasti kayak gitu, semua perusahaan sama ya, pasti selalu ada kuota. Iya. Masih ada kuota. Kalau nggak ada kuota kita nggak bakal bisa naik. Iya betul, bagi-bagi biasanya ya.
Udah selesai di Loka ya pekerjaan lo? Iya. Yang saat ini ya, yang masih Iya. lo geluti saat ini. Dari total beberapa pekerjaan ini udah sesuai dengan passion lo belum sih, Ton? Atau apa passion lo sebenarnya? Aduh, pernah sih cerita. Sebenarnya nggak tahu ya itu bisa apa enggak. Sebenarnya pengen lebih ke suka ngomong kan saya ya. Saya suka ngomong. Jadi ini pelatih monyet lucu lagi aja. Dua kata lucu lagi. Pelatih monyet. Enggak kayak gitu ya. Enggak. Aduh, monyetnya siapa ya? Enggak. Itu bisa nggak dia ada jarum pentul sih? Iya, senang juga. Di situ lagi. Iya, nggak ada ya. Terus apa memang apa sih yang lu mau apa sih? Sebenarnya kan karena suka ngomong, cuman juga deg-degan kalau di depan orang banyak. Okay. Sebenarnya jadi bertentangan ya, suka ngomong. Tadinya tuh mikir waktu itu kan kuliah tuh sempat pengen PR. Udah sekarang masih kuliah? Udah enggak. Udah enggak. Terus saya mikir. Ya kan untuk nuntasin ego ataupun passion lu dong. Iya sih, sebenarnya itu salah satunya. Cuman ya agak gimana ya? Ya. Mager duluan ya, udah di umur saat ini ya. Udah, ya susah deh ceritain. Udah seneng nyari duit. Iya, karena emang udah, ya sih emang bener kata orang tua ya. Betul. Kalau udah seneng nyari duit kayaknya, ya udah gitu. Iya, selain orang tua memabukkan, memang orang tua tuh bagus sebuah quotes-quotesnya. Iya bener sih. Apa? Lu memang pengen jadi PR atau pembicara atau apa nih? Public speaking? Awalnya kayak suka waktu itu pendengar radio kan, kayak bagus deh kayak penyiar radio. Terus loncat-loncat ya saya, kayaknya bagus deh kalau misalnya pembawa berita. Pokoknya intinya yang banyak ngomong sih kayak, yang ketemu orang sih. Apa aja kayak misalnya mau penyiar radio atau pembawa berita atau MC atau pembawa berita atau apapun. Tapi itu bertentangan kalau sama orang baru agak-agak deg-degan. Sampai sekarang? Ketika berhadapan dengan customer baru gitu atau customer? Enggak sih. Makin lama dilatih sih enggak. Oke. Cuman emang belum tahu pengennya apa. Maksudnya tahu suka ngomong, pengennya maksudnya pengennya kayak MC atau apa-apa, tapi nggak tahu spesifik kerjanya sih. Tapi lu udah tahu lu pengennya tuh gue suka ngomong nih. Iya. Tapi spesifik kerjanya apa tuh masih abu-abu. Iya, belum tahu lagi. Atau dari sekian banyak pekerjaan kita punya bos yang berbeda-beda. Lu lebih tepatnya lu punya bos yang berbeda-beda. Cara lu berbasa-basi ataupun memulai sebuah obrolan sama bos atasan lu lah, sama atasan lu tuh kayak gimana sih? Kayak Pak, kita makan yuk ke. Untung kalau bos yang terakhir yang di lokasi enak-enak ya. Bos yang cewek ataupun bos yang cowok ya, enak-enak sih. Malah kayak temen. Jadi gimana? Maksudnya lu buat basa-basi atau lu to the point biasanya? Kalau udah sedekat itu ya? Oh iya, to the point banget sih. To the point banget. Nggak ada basa-basi soal bos kayaknya tas Louis Vuitton mau kan gitu ya. Gue nggak tahu ejaan yang bener kayak gimana ya rekan kerja. Gitu aja. Enggak sih. To the point aja misal, Pak, yang ini belum dikerjain ya Pak, ini nggak boleh dikerjain. Emang udah sedekat itu sih. Dan dia pun ya santai aja. Maksudnya asal kerjaan lu beres gitu. Iya. Nambah kerjaan yang ada. Tapi nggak yang bener-bener strict kan sekarang? Maksudnya nggak yang bener-bener ketat banget pekerjaannya atau dari atasannya langsung lingkungan karena kan kolam lu yang sebelumnya lingkungan kerja lu semua ya lu ngerasa kayak diintimidasi, dijatuhin. Kalau sekarang lebih enak ya. Jadi kayak lebih saya memimpin. Oke. Memimpin karena ambas ya, jadi mereka juga divisi-divisi lain juga kayak apa-apa nanya kayak ini boleh nggak gitu. Kalau ada komplainan atau apapun pasti mereka ke saya dulu. Oke, mantap Anton. Untuk menutup cerita kerja, Anton, biasa ada kutipan atau kalimat-kalimat favorit ketika lu lagi down atau lu lagi jatuh? Biasanya kalimat ataupun kutipan favorit lu apa sih selain sholat 5 waktu jangan lupa? Itu kan pasti sebagai muslim. Udah ngira gue Kristen sih emang. Ya nggak ada, mungkin gua menganggapnya lu adalah titisan. Lucu banget lagi. Jangan, nanti gue ribet ini. Sensornya bener, ribet sensornya. Apa sih kutipan atau kalimat favorit lu? Selain tak pernah berhenti bertindak sesuka hati, keras sakti. Aduh apa ya? Jalanin aja.
show must go on gitu Iya, maksudnya? so must go on aja, jalanin aja. Ya, cintain aja kerjaannya. Cintain kerjaan, ya tahu kerjaan mah capek. Ada konsekuensinya. Tapi kan kita juga dapat dari situ juga rezekinya. Jadi secapek apapun, sesulit apapun, terima. Betul. Udah biasa banget soalnya dimarahin customer, jadi terima aja. Dirimu adalah yang utama. Empati adalah yang Iya, utama. empati. Anton Dara, terima kasih telah hadir di Cerita Kerja.